Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas izin dan ridhonya kita masih bisa berkomunikasi, kita masih bisa bertemu meskipun secara tidak langsung, melainkan secara online. Karena seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa kita sedang mengalami permasalahan, yakni adanya virus COVID-19 yang mana memberikan kita dampak baik dari sisi perekonomian ataupun dari sisi lainnya, dan paling utama yaitu dari sisi pendidikan. Seharusnya sih kita bisa ketemu ya, biar kita bisa saling kenal, biar kita bisa saling berkomunikasi, tapi apa daya kita hanya diizinkan bertemu di kelas online ini. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan lebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Zakiatus Salihah, biasa dipanggil Ibu Zakia. Saya mengajar bimbingan konseling di SMA Yake. Selamat datang buat peserta didik baru SMA Yake. Selamat bergabung. Semoga adik-adik di sini betah dan selalu mendapat prestasi yang gemilang. Jadi di sini sedikit saya akan menyampaikan mengenai materi, yaitu materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Kira-kira mungkin udah gak asing lagi buat adik-adik yang pernah mengalami MOS dari tahun ke tahun. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu gitu? Mungkin udah ada yang ingat atau yang lupa. Gak apa-apa, kita akan bahas arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Apa sih arti dan maknanya gitu? Kita akan kupas satu persatu arti dan maknanya, yaitu kita akan lihat dari sisi wawasan. Wawasan itu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata sendiri punya arti yaitu pendidikan, mandala yaitu tempat atau lingkungan. Jadi kita simpulkan bahwa Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi Wiyata Mandala itu suatu sikap kita, bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kita menuntut ilmu, seperti itu. Nah, Wiyata Mandala juga punya unsur-unsur nih. Apa aja unsurnya? Kita lihat. Unsur-unsurnya adalah yang pertama, adanya sekolah. Ya, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, adanya kepala sekolah. Kepala sekolah di sini punya wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggara pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi kepala sekolah punya tanggung jawab penuh terhadap kita semua. Nah, ketiga,
Ada lagi unsur-unsur ya teman nilai yang ketiga, yaitu hubungan relasi antara guru dan orang tua yang harus saling bisa bekerja sama dengan baik. Jadi hubungan antara guru dan orang tua juga harus bisa bekerja sama dengan baik, bukan hanya guru terhadap siswa saja, tapi terhadap orang tuanya pun juga harus ada hubungan yang baik, harus ada kerjasama yang baik, seperti itu. Terus yang keempat, ada warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah yang harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, di sini warga sekolah di dalam maupun di luar harus bisa menjunjung tinggi dan martabat citra guru. Jangan sampai mencorengkan citra guru di hadapan orang lain. Dan yang kelima, ada sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Jadi di sini sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Karena kita berada di lingkungan SMA Yake, nah yang notabene begitu banyak masyarakat sekitarnya. Jadi kita bukan hanya fokus pada diri kita saja, tapi kita harus melihat bagaimana keadaan lingkungan sekitar sekolah kita. Ada lingkungan SMP, ada lingkungan yayasan. Nah, itu yang harus kita jaga dan kita junjung nama baik SMA Yake tersebut. Selanjutnya ada sekolah dan fungsinya. Apa sih sekolah dan fungsinya? Sekolah merupakan tempat penyelenggara PBM. PBM itu yaitu proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Nah, jadi di sekolah itu bukan hanya kita dituntut untuk belajar, kerjain tugas, selesai pulang, tapi di mana di sekolah itu akan diajarkan bagaimana nilai adab, nilai akhlak, dan nilai budi pekerti kalian. Jadi kalau suatu ketika kalian mendapat perlakuan keras dari guru-guru, bukan berarti guru-gurunya tak sayang, melainkan beliau menanamkan nilai-nilai yang seharusnya kalian bisa bersikap lebih dewasa, lebih mandiri, seperti itu. Terus sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Pandangan hidup, yang ketiga hubungan antar manusia dengan lingkungan, atau bahkan manusia dengan Tuhan sekaligus gitu. Yang keempat ada kemampuan berkarya. Jadi di sekolah kalian bisa kalian kembangkan kemampuan-kemampuan yang kalian miliki. Selanjutnya, fungsi sekolah. Kita lihat ya, fungsi sekolah itu ada apa? Fungsi sekolah sebagai tempat masyarakat belajar, karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi fungsi sekolah sendiri yaitu tempat masyarakat belajar, tempat kita belajar
yang mana tempat tersebut adanya sebuah aturan yang harus kita penuhi. Bukan hanya aturan untuk siswa saja, tapi bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh semua jajaran yang ada di SMA Yakel, baik kepala sekolah, baik staf, baik guru maupun siswanya itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti itu. Kita lanjut. Gimana sih ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar? Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar. Jadi ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu adanya guru dan siswa. Bukan hanya gurunya saja, tapi siswanya tidak ada. Nah, jadi ketika kita masuk nanti, usahakan jangan sampai ada yang banyak bolos, jangan sampai ada guru nggak ada murid, seperti itu. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar dan mau belajar serta bekerja keras. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Oke, kita lanjut. Prinsip sekolah. Sekolah juga punya prinsip nih. Sekolah sebagai wiyata mandala. Selain bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya faham, sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan. Pertentangan apa? Pertentangan bisa aja dari pertentangan perbedaan, pertentangan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan dari asal-usul atau keturunan, atau perbedaan dari tingkat ekonomi, atau bisa juga perbedaan paham politik. Biasanya nih anak-anak remaja sudah ikut-ikutan terkait politik, padahal belum tentu sepenuhnya mereka paham gitu. Biasanya itu yang akan jadi pertentangan di sekolah. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitar, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Nah, lagi-lagi sekolah jadi suri tauladan untuk mencegahnya masuknya paham agar tidak terjadinya pertentangan. Nah, maka dari itu harus ada prinsip dasar sekolah. Apa sih prinsip sekolah? Ya, kita lihat. Yang pertama ada sekolah sebagai wadah kepada kepala sekolah ingin mengadakan ekstrakurikuler menari atau dance ya. Nah, kalian bisa ajukan kepada kepala sekolah, Bu, adain dong ekstrakurikuler dance, itu bisa. Nanti kita akan pertimbangkan hal-hal seperti itu. Bu, misalkan Bu, kita adain lomba melukis tingkat kecamatan atau tingkat nasional, boleh. Nanti kita akan ajukan siswa-siswi tersebut untuk mengikuti kegiatannya. Jadi nggak usah takut buat para siswa-siswi yang sekiranya punya minat dan bakat, yang tahu skillnya di mana, kalian bisa ajukan, bisa ngasih pendapat, bisa kasih masukan buat kita sebagai guru agar kedepannya supaya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Nah, di sini peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya untuk mendapatkan perhatian yang seimbang juga.
Dan yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Siswa-siswi di SMA Yakult dituntut untuk memiliki sikap yang jujur, terbuka, toleransi, mau berkomunikasi, mau berinteraksi, memiliki sikap yang ramah, bahkan bersahabat ya, baik dengan kakak kelas maupun nanti adik kelasnya, memiliki sikap saling membantu terhadap teman. Nah, sikap-sikap seperti itu yang akan kita harapkan nantinya kepada adik-adik, agar suasana SMA Yakult menjadi lebih nyaman-nyamannya. Kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah, di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Nah, di sini peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan yang mandiri, yang mana guru itu nggak menerangkan secara monoton, tapi hanya memberikan segelintir konsep atau bentuk peta konsep. Jadi siswa biasanya dituntut untuk memiliki keterbukaan pemikiran. Itu biasanya sudah bukan lagi sistem yang belajar dijelasin secara ceramah, habis itu tugas sudah tidak, tapi di sini kalian dituntut untuk belajar mandiri di bawah bimbingan guru, seperti itu. Dan yang kesembilan, ada sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Nah, di sini sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran aja, tapi juga sekolah harus mampu menjadi pusat pembelajaran bagi lingkungan sekitar. Jadi teman-teman, bukan hanya belajar di sekolah aja, bukan hanya belajar di dalam sekolah aja, tapi harus juga belajar dari lingkungan sekitar, seperti itu. Oke, kita lanjut. Penggunaan sekolah. Apa sih penggunaan sekolah itu gitu? Ya buat sekolah, Bu. Iya, maksudnya apa gitu? Sekolah yaitu sebagai lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Yang pertama, adanya transaksi jual beli produk yang bukan berkepentingan, yang bukan berhubungan dengan pendidikan. Nah, jadi nggak boleh nih ada transaksi yang bukan dari urusan pendidikan. Kalau mau ada sesi-sesi jualan, nah itu nanti bisa di luar dari sekolah, seperti itu. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Nah, ini yang harus ditanamkan buat siswa-siswi. Kita sangat mewanti-wanti bagi siswa-siswi untuk tidak merokok di area sekolah. Mungkin bagi siswa ya, bukan bagi siswi. Mungkin bagi siswa saja. Mungkin siswinya nggak ada ya. Jadi sekolah sangat tidak mengizinkan atau garis keras kepada siswa untuk tidak merokok di sekolah gitu. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebaran aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Jangan sampai
paham-paham yang tidak kalian ketahui, atau aliran-aliran yang tidak kalian ketahui itu kalian masukkan ke dalam ranah sekolah. Dan apabila kalian merasa ada suatu aliran-aliran yang mengganggu diri kalian, kalian bisa konsultasikan, bisa tanyakan kepada guru agama kalian, seperti apa sih aliran itu, apa sih yang salah, apa sih yang beda, seperti itu. Jangan sampai aliran-aliran itu meracuni pikiran kalian. Yang keempat, ada propaganda politik atau kampanye. Itu tidak boleh ya, karena yang sudah-sudah seperti halnya yang kemarin adanya kampanye-kampanye politik para pelajar begitu. Bukan kalian tidak diperbolehkan untuk kampanye, tapi belum saatnya untuk kalian turun ke lapangan. Dan sebenarnya kalian tidak tahu apa maksud dari isu politik tersebut. Yang kelima, ada syuting film, itu tidak diperbolehkan. Dan yang keenam, ada kegiatan yang merusak, terus kegiatan yang adanya perpecahan, kegiatan yang intinya yang merusak suasana kondisi sekolah hingga terjadi tidak kondusif. Itu tidak diperkenankan ya. Lanjut, penataan biota mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Nah, di sini ada yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya bersifat preventif. Apa sih Bu preventif? Preventif itu lebih pada tindakan mencegah. Jadi sekolah itu menitik beratkan kepada upaya yang bersifat mencegah, seperti itu. Yang kedua, agar sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Nah, jadi harus ada beberapa langkah nih yang kita lalui. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten. Terus, melakukan koordinasi dengan komite sekolah, mengadakan penyuluhan antara orang tua dan siswa akan permasalahan yang terjadi, mengadakan penyuluhan serta pembinaan kesadaran hukum bagi siswa, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir mengadakan karya wisata. Jadi adik-adik di sini biasanya kita akan mengadakan kegiatan pembelajaran di luar sekolah. Nantinya adik-adik di kelas 3 biasanya ada karya tulis dan kita akan mengadakannya di luar sekolah. Untuk yang kelas 10 atau kelas 11 nantinya kalian juga akan mengadakan pembelajaran di luar sekolah yang mana biasanya kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat beribadah, kayak gitu. Next, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiata Mandala. Tugas wewenang kepala sekolah nih. Nah, kepala sekolah itu punya peran penting dalam sekolah. Nah, kepala sekolah juga merupakan pimpinan utama, punya tanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga pendidik, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Pokoknya kepala sekolah itu punya peran yang begitu penting, bukan hanya mengurusi urusan satu aja, tapi dia harus mengurusi bagaimana sih gurunya, bagaimana sih siswanya, bagaimana sih keadaan sekitar sekolahnya. Itu yang harus difikirkan oleh kepala sekolah juga.
Nah, kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah biasanya dengan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, adanya musyawarah antara kepala sekolah yang melibatkan guru, OSIS, komite sekolah, serta tokoh masyarakat. Yang ketiga, menitik beratkan lingkungan sekolah baik berbentuk perangkat keras, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana prasarana atau peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi kepala sekolah juga bukan berarti tidak mengurusi hal tata tertip ya, justru beliau juga punya andil dalam lingkungan sekolah tersebut, baik dari sarana prasarananya maupun tata tertibnya. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental. Kepala sekolah di sini juga sering mengadakan rapat bersama orang tua atau bersama guru, bahkan bersama orang tua atau siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan sebagainya. Nah, lanjut mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Mekanismenya ada dua. Yang pertama tahap preventif, yang kedua tahap represif. Tadi udah dijelasin, tahap preventif itu tahap pencegahan, sedangkan tahap represif itu ketika sudah terjadi harus seperti apa gitu. Nah, kita akan bahas dari tahap preventif dulu. Tahap preventif yaitu upaya untuk meniadakan peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus negatif di sekolah melalui: yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban. Adik-adik di sini, mari kita sama-sama menjaga nama baik sekolah, serta memelihara sekolah. Jangan sampai kalian merusak sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan siswa serta masyarakat sekitar. Karena kita bertetangga dengan sekolah sebelah, jadi kita harus juga punya rasa tenggang rasa, sikap yang ramah, saling komunikasi yang baik. Jangan sampai adanya tindakan-tindakan yang tidak diharapkan itu terjadi. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Jadi biasanya kita akan melakukan pengecekan atau razia-razia di awal bulan atau di akhir bulan agar tidak terjadi kecolongan bagi siswa-siswi yang melakukan kegiatan negatif di sekolah. Yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MUS. Nah, di SMA Yake ini nih tidak ada perpeloncoan. Apabila adik-adik nantinya mengalami hal seperti itu, atau ada salah satu dari kakak kelas kalian yang melakukan tindakan tidak wajar terhadap kalian, segera laporkan kepada pihak sekolah agar segera ditindaklanjuti dan tidak jadi berkelanjutan nantinya. Tapi di SMA Yake ini insya Allah kita semua berbentuk kekeluargaan. Yang kelima, meminimalisir ketertiban kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Terus, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Nah, biasanya kalau misalkan kalian
nggak ada guru atau ada jam kosong, kalian itu akan dibawa atau dioper ke perpustakaan. Jadi nanti di perpustakaan kalian diminta untuk membaca, atau bahkan kalian bisa juga mengerjakan tugas-tugas di perpustakaan seperti itu. Jadi tetap dalam pemantauan tenaga pendidik. Selanjutnya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Nah, di sekolah SMA Yaka juga ekstrakurikuler yang diwajibkan yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan sosis maupun rokris itu yang menjadi wajib ya. Jadi adik-adik wajib mengikuti kegiatan tersebut setiap minggunya, seperti itu. Terus selanjutnya, meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Nah, di sini jadi nanti ketika kalian sudah masuk SMA Yaka, mudah-mudahan corona ini cepat berakhir, kita bisa bertemu. Nah, biasanya itu kita setiap paginya akan ada penjagaan di gerbang. Bukan hanya pagi aja ya, tapi pulangnya juga. Jadi kalau setiap pagi biasanya ada tim anggota PKS, pasukan keamanan sekolah, yang akan membantu guru piket dan guru BK menjaga di gerbang. Biasanya setelah bel berbunyi 15 menit setelah bel berbunyi itu siswa tidak diperkenankan lagi untuk masuk sekolah. Jadi kita biasanya anak tersebut kita suruh pulang kembali ke rumah, seperti itu. Begitu juga nantinya pas pulang kalian juga akan diantarkan sampai pintu gerbang oleh guru piket dan guru BK, seperti itu. Biasanya antara guru piket dan guru BK atau guru piket dengan para staf kepala sekolah, seperti itu. Lanjut ke tahap represif. Tahap represif ini tahap yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar. Nah, ini upaya apa sih yang akan kita tindak lanjuti ketika ada siswa yang melanggar? Yang pertama, mendamaikan pihak yang terkait antara orang tua dengan siswa atau siswa dengan siswa, seperti itu. Yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Biasanya nih, anak-anak SMA baru-baru masuk hobinya tawuran. Nah, kita biasanya ada tim yang akan sweeping ke beberapa tempat agar tidak terjadinya tawuran di tempat-tempat yang biasanya anak-anak sering tawuran. Nah, di situ akan kita perketat supaya siswa juga tidak bisa memancing keributan dengan sekolah lain. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. Nah, kayak gini-gini tuh biasanya kita bekerja sama dengan tim Raja Wali atau beberapa kepolisian apabila terjadinya pelanggaran atau terjadinya hal-hal yang membuat kegaduhan atau bersifat kriminalitas. Itu biasanya kita akan bekerja sama dengan tim Raja Wali dan tim kepolisian setempat, seperti itu. Jadi saya harap buat para siswa-siswi yang sekarang mudah-mudahan semuanya baik. Saya harapkan semuanya baik, tidak ada yang membuat kegaduhan, tidak ada yang membuat keonaran. Kita sama-sama memajukan SMA Yaka dengan baik dan membawa nama SMA Yaka menuju lebih baik, seperti itu. Terus yang
Selanjutnya ada mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Pokoknya SMA Yaku ini banyak sesuatunya deh. Biasanya nih ya, SMA Yaku juga sering adanya penyuluhan dari pihak puskesmas. Jadi puskesmas ngadain penyuluhan terhadap para siswa-siswi, biasanya tentang kesehatan, tentang kebersihan dan lain sebagainya. Atau penyuluhan dari BNN kita juga ada. Nah, kita akan apa sih narkoba yang paling sering terjadi di lingkungan pelajar, apa sih dampaknya gitu loh. Itu juga biasanya BNN akan memberikan penyuluhan, dan bahkan kadang juga beberapa tim kepolisian akan melakukan penyuluhan juga ke sekolah. Jadi banyak manfaatnya deh. Ketika kalian udah masuk SMA Yaku, kalian akan tahu beberapa hal dari tim para ahli, karena SMA Yaku sering mendatangkan orang-orang yang memang itu sangat penting buat anak-anak remaja ketahui. Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Itu yang biasanya sering dilanggar sama siswa-siswi terkait masalah rambut yang panjang, celana yang diketat-ketatin, terus datang terlambat, sering bolos, atau sering bawa make up. Biasanya itu ada sanksi-sanksi yang akan kita pertegas kepada siswa-siswi seperti itu. Oke, sampai di sini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan corona ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul di SMA Yaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.